Dan saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita juga akan menyaksikan langsung pernyataan dari Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat. Kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Ya, jadi ini kita akan kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa. Karena nanti proses jembatan Beli ini mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir 1 minggu nanti ke sana. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Rekan media ada pertanyaan? Izin Pak Devi dari Metro TV. Nah ini tujuannya apa dan nanti pendistribusiannya ini langsung ke Sumatera di mana Pak? Ini kan ada yang terdampak di 3 provinsi. Nah ini seperti apa? Kami kan sudah punya kodam. Tujuannya jelas lah membantu anggota saudara-saudara kita yang kena. Kita sudah mengadakan Vikon, apa saja yang diperlukan oleh kodam-kodam. Kami juga sudah mengirimkan uang cash untuk hal-hal yang kira-kira emergensi bisa dilakukan di sana. Ya, buat dari rekan-rekan yang membantu kita, hal yang tidak bisa dibeli baru kita list lagi di sini untuk dikirimkan ke sana. Nanti malam kita Vikon lagi dengan mereka. Bagaimana apa yang diperlukan, nanti yang distribusi kerjasama dengan BNPB, Kodam. Ya. Gimana Iwan? Pos Habib, Pos Kota, Pak Kasih. Izin bagaimana untuk memastikan bantuan dari Angkatan Darat dari Pak Kasat ini berkelanjutan di lokasi terdampak? Kalau di kami sangat mudah ya, itu Babin saja bisa foto, bisa kirim. Karena kami juga katanya banyak sekali yang terputus, kami sudah mengirimkan juga Starlink portable ke beberapa titik. Jadi kalau untuk kelanjutan, kalau kami mengecek sangat mudah. Tapi yakinlah kalau tentara berjalan itu pasti dikerjakan. Cuma kami juga mungkin perlu bukti-bukti supaya bahwa kita juga sudah mengerjakan, itu akan mudah nanti dilakukan. Nanti kalau perlu kepastian dari Puskota, mau daerah mana kita cek, nanti anggota kita bisa pikun dengan Bapak sekalian. Ya, saya pastikan itu semua nyampe. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Bantuannya apa aja Pak? Bantuannya apa aja Pak? Wah, listnya banyak tuh. Yang terutama ya, yang besar-besar itu kita tadi sampaikan masalah jembatan Beli ada 4 unit, masalah mobil untuk water treatment ada berapa unit? 6 unit, ada heli 5 unit. Dan baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menjelaskan terkait upaya TNI Angkatan Darat untuk memberikan dan juga mengirimkan bantuan bagi korban banjir di Pulau Sumatera. Dan saudara, Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sumatera dalam sepekan terakhir. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan rapat yang dijadwalkan pada Kamis 4 Desember bakal meminta penjelasan pemerintah terkait banyaknya gelondongan yang terbawa arus banjir, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Alex menjelaskan ada sejumlah poin yang akan didalami dalam rapat nanti, khususnya berkaitan dengan kondisi dan tata kelola hutan serta lahan di daerah terdampak bencana. Menurut saya se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini
itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya. Tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo, yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Saudara, kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa arus sungai saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu berasal dari pohon yang sudah lapuk. Tumpukan kayu gelondongan terlihat di jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi Selasa lalu. Kayu gelondongan kecil hingga berukuran besar terlihat menumpuk di sungai. Kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu dan memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu gelondongan itu berasal dari pohon-pohon tua dan lapuk yang tumbang terbawa banjir. Sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan, kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT, di APR. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi tata kelola kehutanan menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat Mulyadi menduga kayu gelondongan itu berasal dari pembalakan liar. Menurutnya, aparat penegak hukum masih lemah dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembalakan liar masih marak. Ia juga menduga ada pihak yang membacking praktik ini. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan tersendiri. Karena seperti illegal mining yang juga menimbulkan persoalan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana, itu sering dilakukan pada malam hari sampai subuh-subuh. Dan sulit sekali dikontrol atau diawasi oleh aparat hukum. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang membacking atau membackup pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas itu sudah melanggar hukum. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiring mengatakan kayu-kayu berukuran besar yang terbawa banjir bisa dipastikan berasal dari penebangan liar. Dia mendesak aparat untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menampung kayu gelondongan tersebut. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses penebangan liar gitu. Nah yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya, ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia gitu ya, tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah kenapa karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses-proses aktivitas legal ini, kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Tingkat hilangnya tutupan hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat tinggi. Pemerintah didesak untuk segera melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi musibah serupa. Tim Liputan Kompas TV.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani bilang modifikasi cuaca dilakukan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Modifikasi cuaca dilakukan sebagai upaya mitigasi dan penyaluran bantuan. BMKG juga menyebut bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan BMKG dalam rakor persiapan Nataru di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin siang. Aceh adalah tren dari bencana hidrometeorologis yang cenderung naik dalam 16 tahun terakhir. Distribusinya kalau kita lihat bahwa Jawa Barat ini yang paling tinggi frekuensinya, diikuti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, baru kemudian Aceh dan Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Operasi modifikasi cuaca ini dua hal, menghujankan, yang kedua mencegah terjadinya hujan. Ini penerbangan terus kita lakukan, total ada 5 pesawat yang membantu kegiatan di daerah Posko Aceh, Medan, dan Padang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik, serta bagaimana penanganan banjir di Aceh? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.